masih dalam rekening. Jumlah nominal 225, yang masih ada 108 juta. Berarti kan masih di tangan orang yang itu ada yang 9 juta, ada yang 40 juta, sehingga belum bisa tertarik, masih di orang lain. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang diberi nama BUMDes Maju Bersamamu dengan program Wi-Fi dan pertanian pare pahit mengalami kerugian kurang lebih 60 juta terang Direktur BUMDes Maju Bersamamu ungkap Dasrizal. Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023. Kepala Desa Rowobayem Suprapto BSC ketika ditemui media bersama Ketua BPDH Poniman menyampaikan, kerugian yang dialami BUMDes tersebut dikarenakan gagalnya panen pare pahit yang ketiga diakibatkan angin yang menyapu tanaman pare. Tidak hanya itu, jasa layanan Wi-Fi dari BUMDes Rowobayem juga mengalami kerugian, padahal di tahun pertama 2021 dan kedua 2022 mendapatkan keuntungan 6 per tahun, tapi di tahun 2023 mengalami kerugian hingga 9 juta. Kepala Desa Rowobayem Suprapto menyampaikan kejadian yang di luar kehendak kita, bencana ini alam ini tidak bisa dihindarkan, kami berharap masyarakat maklum dengan adanya musibah ini dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya agar BUMDes bisa dikelola lebih baik lagi. Memang dalam perjalanannya BUMDes Maju Sahamu Desa Rowobayem pada tahun 2022 belum bisa menyusun neraca dan laporan rugi laba dikarenakan terjadi musibah dalam rangka penanaman pertanian yaitu pare pahit, sehingga terjadi kerugian yang cukup banyak, sekitar 60 juta sekian. Itu sehingga menyebabkan pembukuan tertunda. Sedangkan untuk masalah Wi-Fi itu tetap berjalan, hanya laporan juga tetap jalan. Laporan dan tahun 2022 itu juga sudah memberikan kepada desa sekitar sama dengan tahun yang sebelumnya. Untuk Wi-Fi-nya itu BUMDes juga, Pak? BUMDes ya, BUMDes. Jumlah ya kendalanya kalau di Wi-Fi itu nganuknya terlalu minim, tarifnya terlalu minim, dan juga pembayarannya sering pun ditunda. Di samping itu kendala karena Wi-Fi itu di desa banyak sekali kan hambatan-hambatan, gangguan-gangguan yang mesti kita atasi, sehingga untuk memperoleh hasil yang maksimal itu belum bisa diharapkan. Kemudian untuk pertanian, Direktur juga sudah siap bertanggung jawab masalah kerugian nantinya. Dan kita juga sudah mengajukan permohonan bimbingan untuk pendampingan pengajuan pembuatan penyusunan laporan keuangan kepada kabupaten itu. Pak Nyonse, Pak, ketika usaha Wi-Fi yang dikelola BUMDes miring, Pak, untuk prosentasenya kecil, ada nggak Pak upaya dari BUMDes untuk mengantisipasi tersebut, Pak? Belum ada, selama ini belum ada untuk meningkatkan tarif gitu loh. Ya, semisal gini, Pak, kalau memang kita mempunyai usaha dan usaha itu dirasakan tidak berpotensi atau tidak ada keuntungan, apakah ada upaya untuk
menghentikan usaha tersebut atau gimana? Ada upaya gitu Pak? Kalau menurut saya karena ini adalah pelayanan kepada masyarakat, sehingga untuk keuntungan itu nomor 2. Keuntungan nomor 2. Namun demikian masyarakat merasa terbantu dengan adanya wifi desa. Tapi sebetulnya Bumdes Rowobayam ini sehat keuangan sendiri ya Pak? Sehat ya. Masalah dari kemarin itu ya Pak? Tidak. Pak, pengguna wifi di sini berapa Pak? Seluruh hampir masyarakat. Kalau penggunaan WiFi itu kan kita berdiri tahun 2001. 2021 itu pelanggannya masih sekitar 40-an. Waktu itu kita udah bisa ngasih bagi hasil kerja sekitar 6 juta sekian. Di tahun 2002 sekitar 50-an, kita bagi hasilnya juga sama dengan tahun 2021. Ini kalau yang 2023 sekarang ada sekitar 66 Pak. 66 mulai pelanggan mulai akhir Desember kemarin. Itu dengan tarif hanya 100 ribuan per bulan. 24 jam. 24 jam. Jadi memang salah satu upaya untuk warga juga Pak ya, untuk mendapatkan akses wifi juga Pak ya. Iya. Tapi mungkin Pak Lurah yang saya masyarakat juga sangat terbantu nggak dengan adanya program dari Bumdes ini? Terbantu sekali. Hanya yang memang kendalanya kita kalau gangguan itu gangguan. Karena juga ada suka-suka saya Pak ya. Iya. Tentang pemakaian sekarang dari 40 keluarga, ya 40 keluarga itu. Sekarang 66. Sekarang 66. Artinya ada nggak tambahan untuk antisipasi, misalnya kan terjadi keterlambatan sinyal dan lain sebagainya, penambahan kuota itu ada. Artinya selama ini mungkin dari penduduk Pak ya, dari pelayanan masyarakat itu pembayarannya ada yang lancar, ada yang tidak, atau paling keterlambatan itu berapa bulan? Piutang sampai akhir tahun yang belum bayar itu totalnya 9 juta. 9 juta. Iya. Sampai akhir tahun 2000. Iya, Artinya pemasangan wifi untuk Bumdes merasa ada kerugian Pak ya? Enggak ada. Nggak ada. Itu Kan nggak ada. kita masih untung, masih punya piutang juga. Oh. Terus kembali tadi ke pertanian Parepait. Itu musibahnya bencana alam atau gimana? Seperti bencana apa Pak? Angin kencang. Angin kencang. Iya. Misalnya merasa kerugian 60 juta itu ya? Iya. Padahal sudah lagi panen. Gimana? Itu ambruk, Ambruk ya. sudah lagi panen artinya. Baru 2 kali panen. Baru 2 kali panen. Panen yang kedua. Kalau untuk harga sendiri Pak, harga di pasaran Waktu itu dengan bisnis plan sekitar 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Iya. Itu nanti balik modal itu yang MT ketiganya waktu itu kita merencanakannya itu. Soalnya juga untuk pemberdayaan warga sekitar. Kalau Parepait ini setahun berapa kali panen Pak? 2 kali? Bisa 4 bulan, selama 4 bulan. Oh, Bulan sekali. Enggak, maksudnya 2 hari kali sekali. setahun ya? Selama 4 bulan itu masih bisa. Bisa ya. jadi kerugiannya karena faktor cuaca dan alam gitu. Mungkin dari Pemdes sama Bumdes sendiri Pak, untuk 2024 ini ada program apa untuk masyarakat? Untuk 2024 untuk Bumdes. Iya, yang kerjasama antara Bumdes dan pemerintah desa. Itu kita teruskan itu aja, kita selesaikan masalah ini dulu Ya. kemudian dana yang apa saya kemarin untuk komunikasi antar pengurus biar direkatkan kembali, menggali apa-apa yang dibutuhkan warga itu loh. Kemarin ada usulan umpama bikin sabun atau apa itu yang bisa memberdayakan masyarakat. Kami mohon kepada warga masyarakat Rowobayam untuk menghadapi permasalahan Bumdes, percayakan saja bahwa kita berjalan tentu ada sandungan,
Tapi dengan sandungan tersebut bukan berarti kita harus terjerumus, tapi kita justru bisa lebih meningkatkan pelayanan dan motivasi pengurus ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kami Desa Rowobayem kebetulan ada permasalahan yang dihadapi untuk permasalahan masalah BUMDes. Tentunya kami BPD selaku yang menangani tentang masalah BUMDes ini selalu mengadakan kegiatan yang rapat, intinya rapat BUMDes termasuk khusus pelaksananya BUMDes. Ada 2 kali pertemuan untuk itu. 2 kali pertemuan awalnya adalah masalah penerimaan BUMDes yang awal, yang untuk sasarannya WiFi memang sudah sasaran 1/4 itu jumlah kalau tidak salah nominalnya 65 juta ya Pak ya, 69.500 itu awal pertama katanya BUMDes, terus dikerjakan. Saya juga mempunyai saran, silakan karena dana yang terbatas supaya digunakan semaksimal mungkin, mungkin juga untuk dapat berkembang karena ini merupakan aset desa dan untuk pelayanan masyarakat. Ternyata pada periode tersebut, laporan yang kedua saya juga bersama-sama melaporkan hasil daripada pelaksanaan BUMDes yang pertama. Jumlah nominalnya bisa disampaikan untuk membantu, yaitu pemerintahan desa sekitar 6 juta lebih. Kedua, pengucuran BUMDes yang kedua untuk programnya apa itu Pare, saya dengar karena saya sendiri ya pada saat itu tidak tahu kalau ada pengucuran BUMDes kedua untuk apa. Tahu-tahunya sudah dikelola untuk jenis tanaman pare. Yang saya maksud kalau itu ada orang pihak kedua, caranya bekerja, programnya bekerja sama, dan hasil mungkin resiko akan lebih kecil. Kalau ditangani sendiri, ya total seperti itu ada musibah. Nyatanya untuk pertama katanya berhasil untuk yang paling pertama itu. Dan ada penambahan modal untuk penanaman yang berikutnya, yaitu yang musibah itu, sehingga mengalami baik untuk beli bambu yang banyaknya sekian, mungkin banyak sekali, banyak lebar sih, berapa hektar ya Pak? 1 hektar ya, kan banyak memakan sarana untuk nyaga dan sebagainya, merupakan itu bahan untuk bambu-bambu itu jaga. Ya, di situ satu, yang kedua karena tenaga juga pengeluaran tentunya untuk membayar tenaga. Kemudian hasilnya ya berkurang karena kena masalah musibah seperti itu. Itu satu jatuhnya di situ. Saya menyarankan kalau seperti itu carilah usaha yang risikonya kecil. Jangan sampai dana pemerintah yang dihibahkan ke desa jangan sampai ya mengalami kerugian akhirnya habis. Kan kita harus aset desa kita kembangkan. Satu-satunya jalan untuk perubahan berikutnya silahkan yang kira-kira ditempuh jalannya seperti ya pembelian gabah. Laporannya pembelian gabah nyatanya bisa masuk dengan hasil yang lumayan, kemarin tidak untuk menutup kegiatan yang lain. Itulah antara lain yang kami BPD mendengar bersama-sama untuk pengawasannya, namun tidak semaksimal apa yang kita laksanakan karena itu sudah ada direktur punya pengelolanya harus betul-betul di minit yang sebaik-baiknya. Sekarang gini, supaya lain kali nanti kita musdes laksanakan program yang sesuai rapat di musdes itu, kesepakatan dari masyarakat mayoritas kira-kira mau mengelola apa. Kita tawarkan juga ini selaku direktur juga akan mengambil dari warga masyarakat informasi itu tentang mungkin yang kami tanyakan kemarin, coba laporannya uang yang masih ada berapa sampai saat ini. Kalau kami boleh sampaikan, kemarin sudah dilaporkan begitu juga aset uang yang di rekening sampai saat ini kurang lebih 103 atau 108 juta ya. Itu 108 juta.
masih dalam rekening jumlah nominal 225 yang masih ada 108 juta. Berarti kan masih di tangan orang yang itu ada yang 9 juta, ada yang 40 juta, sehingga belum bisa tertarik, masih di orang lain. Walaupun kemarin itu laporan kepada kami yang membawa kapul untuk diedarkan barang yang sudah disampaikan, uangnya belum kembali. Kapul bagus kalau orangnya bonafit, ya untunglah Pak kalau itu. Kapul sama gabah itu masuk. Pak, mungkin berarti selama ini BPD mengetahui Pak ya pengeluaran masuknya keuangan di BUMDes itu Pak ya? Di BUMDes tahu. Ya, siap. Terima kasih Pak. Yang kedua yang memang jumlahnya yang kedua itu total 225 semua. Siap, terima kasih Pak. Ya harapan saya ke depan ya teman-temanku yang untuk pengurus itu lebih siap, lebih solid, meningkatkan SDM-nya. Terus untuk warga sendiri ya harusnya saya minta dukungannya juga. Jadi kalau pemain kita juga udah mulai beri gabah ke warga, kita udah menawarkan, tapi kan ya masih ada yang pro dan kontra lah seperti itu Pak. Ya kedepannya ya saya kepinginnya ya dari BUMDes Rawabayam itu ya dari Rawabayam untuk Rawabayam. Terima kasih. Mbak, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa Mbak? Dan Mbak Purianti. Oke, Mbak pelanggan WiFi di BUMDes Rawabayam ini ya? Betul. Bagaimana tanggapan jenengan tentang WiFi di BUMDes Rawabayam ini? Sangat membantu sekali, apalagi saya punya anak sekolah. Jadi kalau ada pelajaran yang menggunakan WiFi gitu, apalagi murah. Setiap bulannya cuma 100.000. Kalau di rumah penggunaan berapa orang Mbak? Kalau di rumah ada 3. Itu saya, bisa nggih? Bisa semua nggih? Oke. Harapan ke depan untuk WiFi di BUMDes ini apa Mbak? Ya, semoga WiFi-nya lancar terus dan nggak lemot. Oke, Pak, kemarin informasinya jangan menerima bantuan dari pemerintah, tapi jangan tolak, itu kenapa Pak? Karena kan saya kalau dapat bantuan itu kan pasti harus ada syarat belakangnya Pak. Yeah. Sedangkan saya nggak ada sama sekali. Nggak punya Pak ya? Iya. Terus syaratnya kan beda Pak? Maksudnya kan kalau kekurangan kan pasti ada tuh. Kalau umpamanya bantuan segitu untuk renovasi rumah, bikin rumah, dihitung-hitung. Ada tombol itu Pak. Terus informasinya dialihkan ke siapa Pak? Nggak tahu itu. Betul masalah nggih jenengan nggih? Betul. Oh, iya. Pak, nek harapan jenengan terus pundi Pak untuk kedepannya Pak? Kedepannya kalau saya ya maksudnya pengen punya rumah, pengen rumah. Tapi kan kalau ini kan dadaan. Belum siap Pak nggih? Belum siap.